Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Mazmur pasal yang ke-34, mulai ayat 16 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini yang telah dibacakan kepada setiap saudara, di mana pemazmur menjelaskan tentang kehidupan, apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya dalam kondisi pada masa itu, dan dalam kondisi seperti itu apa yang mereka lakukan, dan kemudian apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Dan saya pikir saudara, dalam berbagai zaman sama saja, termasuk di zaman kita ini, di mana diceritakan di sini tentang keadaan hidup orang benar, di mana mereka mengalami kesesakan dalam kehidupan, mereka mengalami patah hati dalam kehidupan, dan mereka mengalami banyak kemalangan malah. Di ayat 20 tadi dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara, artinya bahwa dengan kita hidup sebagai anak Tuhan, kita hidup sebagai orang yang sudah dibenarkan dalam Tuhan, kita mengikut Tuhan, kita mengiring Tuhan dalam kehidupan kita, bukan berarti bahwa itu menjadi jaminan kita lepas dari segala masalah. Dan sebenarnya setiap manusia yang hidup di dunia ini saudara, siapapun dia, anak rajakah dia, orang miskinkah, siapapun dia, tidak akan bisa lepas dari masalah kehidupan. Termasuk orang-orang yang menjadi Kristen juga tidak akan lepas dari masalah. Malah firman Tuhan mencatat bahwa kemalangan orang benar banyak. Dan sebenarnya dalam kehidupan ini bukan masalah itu sebenarnya yang menjadi masalah sebenarnya. Mungkin kalimat ini agak rumit dicerna saudara, bahwa masalah hidup kita bukan masalah yang kita hadapi seringkali,
Tetapi sebenarnya masalah hidup kita adalah bagaimana kita meresponi masalah yang sedang terjadi. Karena saya selalu percaya bahwa masalah bisa menjadi mujizat ketika dihadapi dengan benar. Jadi kalau dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ada masalah, ada persoalan, itu bukan sesuatu yang aneh. Itu bukan sesuatu yang luar biasa, itu lumrah. Dan setiap manusia di dunia ini pasti akan menghadapi masalah. Dan mungkin ada di antara saudara yang saat ini pun saudara sedang memikul masalah yang berat. Ada persoalan, ada masalah yang sedang menindih kehidupan saudara, ada beban hidup saudara. Itu lumrah, karena itulah kehidupan. Tetapi yang hari ini saudara, yang saya rindu kita belajar dalam masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, apa seharusnya tindakan kita? Bagaimana seharusnya reaksi kita? Dan kemudian yang kedua nanti yang saya rindu kita belajar adalah apa sebenarnya yang Tuhan kerjakan ketika kita bereaksi benar saat kita menghadapi masalah. Saudara, kalau dikatakan di sini tadi bahwa orang benar tidak lepas dari masalah, bahkan kemalangan orang benar itu banyak. Yang pertama saya rindu, apa seharusnya yang kita lakukan dalam masalah yang kita hadapi, di mana dikatakan ayat yang ke-16, mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi dalam masalah persoalan yang kita alami, seharusnya reaksi kita adalah minta tolong kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan. Dan kemudian ayat 18 juga di sana ditegaskan, apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar. Berseru kepada Tuhan dalam masalah, dalam persoalan, memohon pertolongan dari Dia, berseru kepada Dia. Artinya apa saudara? Dalam masalah dan persoalan yang kita alami, harusnya kita berlari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Itulah reaksi yang benar atas masalah yang kita hadapi. Dan kemudian di sisi lain saudara, Allah menegaskan di sini misalnya di ayat 17, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Ayat 17 ini ditegaskan supaya orang-orang benar ketika mereka menghadapi masalah tidak salah bersikap, tidak bertindak jahat, tidak berbuat jahat sekalipun ada masalah dan persoalan yang mereka alami. Tetapi sekali lagi yang harusnya mereka lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Bahkan ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi sekalipun oleh masalah, mengalami patah hati, mengalami remuk jiwa, bahkan dia 20 kemalangan orang benar banyak. Tetapi dalam semuanya itu, yang pertama tetap konsisten berseru kepada Tuhan. Dalam semuanya itu, yang kedua, jangan pernah berbuat jahat, bertindak jahat, bertindak tidak benar sekalipun ada masalah yang berat yang dihadapi. Dan kemudian saudara, jika kita bertindak benar, berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, dalam masalah dan persoalan yang kita alami, dan tetap hidup benar, tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, kita akan lihat janji-janji firman Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan. Mulai ayat 16 dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Artinya Tuhan memandang semua, dan Tuhan melihat dan memperhatikan semua saudara. Apapun situasi kita, Tuhan pandang dan Tuhan perhatikan. Seberapa berat pun saat ini beban yang harus kita pikul, mungkin terkadang kita berpikir bahwa tidak ada orang yang peduli. Tetapi dengar, lihat apa kata firman Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Ketika saudara tetap hidup benar, saudara tetap berseru kepada Tuhan dan tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan sekalipun berat beban hidup saudara, mata Tuhan tertuju kepada saudara.
Dan dikatakan juga, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saat kita minta tolong, saat kita berseru kepada Tuhan, dengar saudara, firman-Nya mencatat bahwa telinganya mendengarkan kita. Dan kemudian ayat 18 dikatakan, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Matanya tertuju, telinganya mendengarkan kita. Ketika kita minta tolong, ketika kita berseru-seru, Dia mendengarkan kita. Dan kemudian saudara, di ayat 18 bagian terakhir dikatakan, dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Mungkin saat ini saudara mengalami kesesakan oleh masalah, oleh persoalan yang sedang saudara hadapi. Tapi dengar saudara, matanya tertuju kepada saudara dan telinganya mendengarkan saudara. Dan kemudian Dia menegaskan bahwa Dia akan bertindak melepaskan kita dari segala kesesakan. Apapun kesesakan yang saudara alami oleh masalah persoalan kehidupan saudara saat ini, dengar saudara, jika kita tetap bertindak dan bersikap benar, Tuhan akan bertindak melepaskan dan membebaskan kita. Bahkan di ayat 19 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, yang menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Sekalipun jiwa remuk, begitu banyak kemalangan, tetapi ketika tetap bersikap benar, yaitu tetap berseru-seru kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, dan tetap hidup dalam kebenaran, tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, maka firman-Nya menegaskan bahwa Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bahkan saudara, ayat 21 dikatakan, Ia melindungi segala tulang-tulangnya dan tidak satu pun yang patah. Sekalipun berat beban itu, sekalipun berat pergumulan itu, tapi Tuhan membebaskan, Tuhan melindungi, sehingga tidak ada satupun tulangnya yang patah. Atas beratnya beban itu, Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Sungguh luar biasa saudara. Allah kita bertindak dalam kehidupan kita sebagai orang-orang benar jika kita bersikap benar. Itu sebabnya saat ini, sebagai aplikasinya saudara, dalam kehidupan kita, apa yang menjadi beban yang sedang menindih kehidupan saudara? Sebentar lagi kita akan memulai aktivitas kita. Adakah masalah besar dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara, dalam ekonomi saudara, atau dalam hal yang lain? Adakah beban yang begitu berat saudara pikul saat ini? Dengar saudara, dalam semuanya itu tetaplah bersikap benar, yaitu tetap berseru, berserah kepada Tuhan dan mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan seberat apapun itu saudara, jangan menyimpang dari kebenaran Tuhan. Mungkin saat ini saudara sedang sakit. Ketika sakit menimpa tubuh saudara, berserulah kepada Tuhan dan jangan mau menyimpang. Mulai cari dukun misalnya untuk berobat, atau usaha saudara hancur, saudara mulai cari petunjuk-petunjuk dukun misalnya untuk berhasil. Dengar saudara, tetap di jalan Tuhan, apapun kondisinya, tetap di jalan kebenaran, karena firman-Nya berkata bahwa matanya sedang tertuju kepada saudara dan telinganya mendengarkan saudara. Bahkan ketika saudara berseru-seru kepada Dia, Dia mendengarkan dan akan melepaskan saudara. Dan ayat 19 dikatakan Dia dekat kepada saudara, Dia jagai saudara sehingga tidak ada satupun tulangnya yang patah sekalipun berat beban itu. Artinya Tuhan menjagai dan melindungi saudara. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara. Apapun beban persoalan saudara saat ini, tetap kuat, berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dengar, Dia akan membuktikan, Dia akan bertindak membebaskan, memberi kelepasan dan memberi jalan keluar. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara. Tetap semangat, tetap berseru berserah kepada Tuhan, dan tetap hidup seturut firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan ini. Mari kita raih janji firman Tuhan, di mana Dia akan menunjukkan dan menyatakan Dia menolong kita, melepaskan kita, membebaskan kita, menyatakan mujizatnya bagi kita semua.
Tuhan memberkati saudara. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun,
Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus. Berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani dalam nama Yesus. Berkati juga para nelayan Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa,
Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapak yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil. Nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.